Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Pembersihan jiwa dan urutan-urutannya sebagaimana ditegaskan oleh para ulama salaf. Dan sekarang kita masuk pada halaman 75. Ya, yang membawa fotokopiannya atau kitabnya bisa dilihat di halaman 75. Di situ ada pembahasan tentang muhasabatun nafs. Di halaman 75, muhasabatun nafs, muhasabah ya diri. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ilaju istaila'in nafsil ammarah ala qalbil mu'min muhasabatuha wa mukhalafatuha. Kata beliau, obat untuk melawan kekuasaan nafsu ammarah. Ketika nafsu yang buruk, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya nafsu ada nafsun mutmainnah, ada nafsul lawamah, kemudian yang terakhir adalah nafsul ammarah bisu, nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka bagaimana kita mengobati nafsu ammarah ini? Obat untuk melawan nafsu ammarah pada hati orang beriman itu, kata beliau, muhasabatuha wa mukhalafatuha, dengan melakukan muhasabah terhadap nafsu tersebut dan berusaha untuk menyelisihinya, tidak memperturuti apa yang menjadi keinginan dari nafsunya. Kama rawal Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, ada catatan di situ hadisnya hadis yang dhaif. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajis man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang cerdik, adalah orang yang mampu untuk menundukkan jiwanya, nafsunya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk menundukkan jiwanya, menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan apa saja yang terjadi setelah kematian. Dia di dalam kehidupan ini senantiasa mempersiapkan untuk perkara-perkara nanti setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Wal ajis, adapun orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, orang yang dia senantiasa
keinginannya, ya nafsu, mengikuti nafsunya. Ya. Keinginan dia senantiasa mengikuti nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia banyak berkhayal, berangan-angan kepada Allah. Ya. Dan nafsu ay hasabahu. Ya. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan sebuah riwayat perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum. Hisablah diri-diri kalian qabla, sebelum antuhasabu, nanti kalian akan dihisab. Wazinu anfusakum qabla antuzanu, dan timbanglah diri kalian, amal-amal kalian, sebelum nanti kalian ditimbang amal perbuatannya. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yawm. Karena sesungguhnya lebih mudah bagi kalian untuk menghisab diri kalian hari ini daripada nanti kalian dihisab esok hari. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar, dan hendaklah kalian tazayyan, senantiasa berusaha untuk menghiasi diri, ya. Lil 'aradil akbar, mempersiapkan diri untuk, ya, pertunjukan yang besar. Artinya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan mempertunjukkan seluruh amal-amal perbuatan kita. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kemudian di sini menunjukkan firman Allah Tabaraka taala, yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, ya, akan dihadapkan kepada kalian, ya, akan diperlihatkan kepada kalian. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kalian. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala, al-mu'min qawwamun 'ala nafsih. Orang beriman adalah orang yang mampu memimpin nafsunya, ya, mampu, ya, menjadi pemimpin bagi nafsunya. Yuhasibu nafsah lillah, dia senantiasa menghisab dirinya, menghisab nafsunya, jiwanya untuk Allah. Wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Dan sesungguhnya, ya, al-hisab, perhitungan nanti di hari kiamat akan terasa ringan itu bagi kaum yang dia di dunia senantiasa menghisab diri. Ya. Hisab nanti di akhirat, ya, hisab itu sesuatu yang berat, ya. Dan hisab akan terasa ringan, ya, pada hari kiamat nanti bagi kaum yang mereka telah menghisab diri-diri mereka di dunia. Wa inna masyaqqal hisabu yawmal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah. Dan sesungguhnya hisab nanti di hari kiamat akan terasa berat, akan terasa susah bagi kaum yang dia di dalam masalah ini tidak pernah menghisab dirinya. Maka di sini ada
nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang saleh, bahwasanya orang mukmin hendaklah dia senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Bagaimana dia senantiasa menghisab dirinya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, karena dengan hisabnya dia di dunia itu menjadi sebab dia mendapatkan keringanan nanti hisab di akhirat. Adapun orang-orang tidak pernah memikirkan hal tersebut di dalam kehidupannya, tidak pernah melakukan muhasabatun nafs, maka hisab di akhirat menjadi sesuatu yang terasa berat baginya. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Innal mu'mina yufaji'uhu syai'u wa yu'jibuhu fayaqulu wallahi inni la ashtahika wa innaka la min hajati walakin Allah ma min hilatin ilaik hayhata hila baini wa bainak wa yufarritu minhu syai' fayarji'u ila nafsi fayaqulu ma aradtu ila hadha ma li wa li hadha wallahu la a'udu ila hadha abadan. Kemudian beliau mengatakan di antara sikap yang harusnya senantiasa diperhatikan oleh setiap muslim, setiap mukmin, bahwasanya seorang mukmin ketika ada sesuatu yang membuatnya terkagum, mengagetkan dan menakjubkan dirinya, lalu dia mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku sangat menginginkanmu dan engkau termasuk bagian dari kebutuhanku. Artinya ketika dia muncul di dalam dirinya keinginan dari nafsunya, sesuatu yang menarik dirinya, sesuatu yang sangat diinginkannya, kemudian dia berusaha untuk menahannya, tidak memperturutkannya. Dia mengatakan walakinnallahu ma min hilatin aik, akan tetapi tidak ada tipu daya kepadamu. Hayhata hila baini wa bainak, semoga jauh antara diriku dan dirimu. Wa yufarritu minhu syai' fayarji'u ila nafsih, lalu dia pun berusaha melalaikan perkara tersebut yang menjadi keinginan nafsunya, yang sesuatu yang akan menjadikan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan ma aradtu ila hadza, aku tidak ingin kepada hal ini, mali wa li hadza, aku tidak ingin hal tersebut. Wallahi la a'udu ila hadza abadan, demi Allah, kemudian dia berjanji pada dirinya, demi Allah aku tidak mengulangi kembali hal ini selama-lamanya. Innal mu'minina qaumun awqafahumul Qur'an. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya orang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa ditegakkan oleh Al-Quran. Artinya dalam kehidupannya senantiasa dituntun oleh Al-Quranul Karim. Wa hala baina halakatihim, dan Al-Quran akan berusaha menjadi tameng yang menghalangi dia dan kebinasaannya. Innal mu'mina asirun fid dunya. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya orang mukmin itu seperti tawanan di dunia. Orang mukmin itu seperti tawanan perang di dunia. Yas'a min fakaki raqabatih, yang dia senantiasa berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada pada lehernya, ikatan tawanan tersebut. Dia laksana seorang tawanan yang berusaha ingin terlepas dari ikatannya. La ya'manu syai'an hatta yalqallaha. Orang mukmin tidak akan merasa aman di dalam kehidupan dunianya sampai dia nanti
berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu annahu ma'khudun 'alaihi fi sam'ihi wa fi basarihi wa fi lisanihi wa fi jawarihi ma'khudun 'alaihi fi dzalika kulli. Seorang mukmin senantiasa memahami bahwasanya dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pendengarannya, terkait dengan penglihatannya, terkait dengan lisannya, anggota badannya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara-perkara itu semua. Ini seorang mukmin di mana dia senantiasa memikirkan nasib kehidupannya di dunia dan tidak pernah merasa aman dari fitnah-fitnah dunia. Seperti seorang tawanan, tawanan itu tidak pernah merasakan ketenangan dan dia berusaha membebaskan diri dari keburukan-keburukan yang senantiasa menyertainya. Maka demikianlah orang mukmin dengan nafsunya. Dia tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang dengan tuntutan-tuntutan nafsunya, karena semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya. Qala Malik ibnu Dinar. Kemudian beliau di sini menukilkan perkataan Malik ibnu Dinar. Rahimahullahu 'abdan qala li nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berkata kepada nafsunya, berkata kepada dirinya, alasti sahibata kadza, alasti sahibata kadza, bukankah engkau wahai nafsuku, engkau yang melakukan ini, engkau yang melakukan ini, engkau dan seterusnya. Dia berusaha menyebutkan apa saja yang telah dia kerjakan dari keburukan-keburukan. Ini bagian dari muhasabatun nafs. Summa dzammaha, kemudian dia pun mencela nafsunya, summa khatamaha, dan dia berusaha untuk membungkam nafsunya agar nafsunya tidak senantiasa mengalahkannya. Summa alzamaha kitabullahi azza wajalla. Kemudian dia berusaha mengekang nafsunya dengan kitabullah azza wajalla, fakana laha qa'idan, maka dia jadikan kitabullah sebagai penuntun bagi nafsunya. Fahaqqun 'alal hazimin mu'mini billahi wa bil yaumil akhir, maka kewajiban bagi setiap mukmin yang memiliki keteguhan iman, orang mukmin yang memiliki keteguhan, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib bagi dirinya an la yaghfala an muhasabati nafs, agar dia tidak menyia-nyiakan di dalam melakukan muhasabah, muhasabatun nafs, menghisab dirinya, wa tadyiqi 'alaiha min harakatiha wa sakanatiha, dan bagaimana dia berusaha menyempitkan gerak-gerak nafsunya, tidak membiarkan nafsunya begitu saja leluasa dengan memperturuti apa yang menjadi keinginan nafsunya. Dia berusaha untuk mempersempitnya. Min harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha. Dia berusaha mempersempit gerakan-gerakan nafsunya dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari nafsunya. Fa kullu nafsin min anfasil umri jawharatun nafsiyatun. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya setiap hembusan-hembusan nafas itu hakikatnya adalah jauharah nafsiyah. Jauharah nafsiyah itu adalah permata yang berharga. Yumkinu an yashtariya biha kanzan minal kunuzi la yantaha na'imuhu abadal abad. Hembusan-hembusan nafas itu hakikatnya adalah seperti permata yang berharga
yang memungkinkan bagi dia seorang mukmin, dia dengan hembusan nafas tersebut atau dengan umurnya tersebut, dia bisa membeli harta simpanan yang tidak pernah habis kenikmatannya. Artinya seorang mukmin akan melihat bahwasanya umur dia itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak layak untuk disia-siakan. Dengan umur yang dia miliki, yang Allah berikan, dia bisa mendapatkan perbendaharaan atau kekayaan harta simpanan yang Allah sediakan bagi dirinya. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكته خسران عظيم. Maka kata beliau, seorang yang banyak menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya, atau dia menjual umurnya tersebut dengan sesuatu yang akan menjadi kebinasaan dia. Artinya dia habiskan umur yang Allah berikan dalam perkara-perkara yang menjadi sumber kebinasaannya. Kata beliau, ini adalah khusranun azim. Ini merupakan kerugian yang besar. Karena sesuatu yang mulia, yang berharga, yang dengan sebab umur yang Allah berikan, dia akan mendapatkan perbendaharaan yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia gunakan suatu umur yang sangat berharga tersebut untuk perkara-perkara yang akan menjadi kebinasaannya, maka ini adalah salah satu bentuk kerugian yang nyata. La yasmahu bimithlihi illa ajhalun nasi wa ahmaquhum wa aqalluhum aqlan. Kata beliau, tidaklah membiarkan seperti ini, menghabiskan waktu, menghabiskan umur untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bahkan sesuatu yang akan bisa menjadi sebab kebinasaan dia nanti. Tidaklah seperti itu kecuali orang yang sangat bodoh, sangat dungu, dan orang yang akalnya kurang. Wa innama yadhharu lahu haqiqatu hadzal khusran yawmat taghabun. Dan seseorang akan merasakan tampak jelas baginya kerugian ini kapan? Nanti di hari kiamat. Di dalam kehidupan dunia, orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang maksiat, mungkin dia belum merasakan kerugian. Walaupun terkadang Allah tunjukkan sebagian dari kerugian-kerugian tersebut di dalam kehidupannya. Ketika dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya, keberkahan dalam kehidupannya, hartanya mungkin banyak, anaknya mungkin banyak, kekuasaannya mungkin besar, tetapi hatinya sempit, hatinya tidak lapang. Itu sebagai azab yang Allah segerakan dalam kehidupannya. Tetapi itu kerugian yang kecil, tidak seberapa dengan besarnya kerugian yang nanti dia dapatkan di akhir. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 30. Allah berfirman, Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Allah jelaskan keadaan tentang orang-orang yang demikian. Yauma, pada hari, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang akan mendapatkan pada hari tersebut ma'amilat, apa saja yang dia kerjakan, min khairin, baik itu berupa kebaikan, muhdara yang dihadapkan, diperlihatkan, wa ma'amilat min su'in, dan keburukan-keburukan yang dia kerjakan. Pada hari di mana kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan yang dia kerjakan itu muhdara, Allah perlihatkan, Allah akan tampakkan. Tawaddu, dia sangat menginginkan, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, sekiranya ada jarak yang jauh antara dirinya dan hari tersebut. Artinya dia tidak menginginkan hari tersebut, karena dia tahu bagaimana nanti akibatnya, karena kelalaiannya,
Ya karena apa yang telah dia kerjakan dulu di dunia, menyia-nyiakan waktunya, ketika itulah baru tampak jelas kerugian. Ketika itulah orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk maksiat dan iyadzubillah, ketika dulu di dunia dia tidak merasakan dampak buruknya, nanti di akhirat dia akan merasakan. Nanti di akhirat dia akan merasakan kerugian yang besar. Qala wa muhasabatu nafsin naw'an. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, setelah beliau menjelaskan tentang muhasabatu nafs, ya pentingnya bagi kita untuk senantiasa menghisab diri kita. Kemudian di sini pada bagian selanjutnya beliau mengatakan ada dua jenis macam muhasabah. Ada dua jenis macam muhasabah. Beliau mengatakan muhasabatu nafsi naw'an. Ya, muhasabatu nafs, menghisab jiwa, menghisab nafsu, ya. Muhasabah itu ada dua. Nau'un min qablil amal wa nau'un ba'dah. Yang pertama muhasabah sebelum beramal, yang kedua muhasabah setelah beramal. Nanti berbeda. Bagaimana caranya seorang mukmin ya melakukan muhasabah sebelum beramal, sebelum berbuat, dan bagaimana seorang muslim melakukan muhasabah setelah berbuat, ya. Amma naul awal, adapun yang pertama yaitu muhasabah sebelum melakukan sesuatu, fahuwa an yaqifa inda awwali hammih wa iradatih, maka hendaklah dia menahan diri ketika ya pertama kali dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini salah satu bentuk muhasabatun nafs sebelum beramal. Jadi ketika dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu apapun itu, apapun sesuatu yang menjadi keinginan dia, ham itu artinya sesuatu yang ingin dia lakukan atau iradah. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan, hendaklah dia tahan dulu. Jangan langsung dikerjakan. Ya. Wala yubadiru bil amal, jangan tergesa-gesa untuk langsung beramal, berbuat. Ini namanya muhasabatun nafs qabla amal. Jadi ketika seorang muslim, seorang mukmin, dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu, yaqif, dia tahan dulu. Ya, dia tahan dulu, jangan langsung dia lakukan amal tersebut. Hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkih. Sampai nampak jelas setelah dia pikirkan yang masalah madharat dan seterusnya, nampak jelas baginya ya memang dia perlu untuk melakukannya. Lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Ya. Itu namanya muhasabah qabla amal. Ketika dia melakukan sesuatu, dia pikir-pikir, dia timbang-timbang. Ini kalau saya lakukan maslahatnya apa? Kalau saya tinggalkan masalahnya apa? Setelah dia timbang-timbang ternyata lebih banyak maslahatnya daripada madaratnya, ya maka baru dia lakukan. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi fa in kana lillahi amda wa in kana li ghairi ta'akhkhar. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, semoga Allah merahmati seorang hamba ya ketika dia menahan diri ya di samping keinginannya, di sisi keinginannya. Artinya ketika dia menginginkan sesuatu, dia menahan diri. Fa in kana lillahi amdha, apabila apa yang dia inginkan tersebut dasarnya lillah, karena Allah, maka dia tunaikan apa yang menjadi keinginannya. Wa in kana li ghairi, namun apabila apa yang ingin dia kerjakan tersebut
ya motivasinya karena selain Allah, ta'akhkhar, maka dia menahannya, menundanya, tidak melakukannya. Ini nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri, dan ini termasuk bagian dari muhasabah nafs qabla al-amal. Ya. Muhasabah nafs qabla al-amal. Ada catatan di bawah bisa dilihat, wa yu'ayyiduhuma fi sahih Muslim fi Kitabil Iman. Apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri ini dikuatkan dengan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, ya, di dalam Kitabul Iman, min hadis Abi Hurairah marfu'an, dari hadis Abu Hurairah secara marfu', artinya terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak, diam. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini hadis disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'innya. Annahu idza arada an yatakallam. Maksudnya, kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak, diam. Kata Imam Nawawi, ya, maknanya bahwasanya siapa yang ingin mengucapkan suatu ucapan, fa in kana ma yatakallamu bi khairan muhaqqaqan yusabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Siapa yang ingin mengucapkan suatu ucapan, apabila apa yang akan diucapkan tersebut membawa kebaikan, ya, sesuatu yang memang dibenarkan, yang akan mendapatkan pahala dari mengucapkannya, apakah itu sesuatu yang wajib, seperti mengucapkan apa, ya, bacaan-bacaan zikir di dalam salat yang wajib, atau mandub, atau sesuatu yang itu sifatnya sunnah mustahab, seperti zikir-zikir, ya, fal yatakallam, maka dia ucapkan apa yang menjadi keinginannya. Wa in lam yazhar lahu annahu khairun, apabila tidak tampak jelas bagi dirinya, artinya dia masih ragu-ragu, ya, itu baik atau tidak, dia belum jelas apa yang akan diucapkan itu baik atau tidak. Apalagi kalau tampak jelas keburukannya. Kalau belum jelas baginya apakah itu baik, yusabu alaihi, ataukah akan mendapat pahala ketika mengucapkannya, dia masih ragu-ragu, fal yumsik anil kalam, maka hendaklah dia tahan ucapannya. Kalau dia belum jelas, tahan. Kalau memang tampak jelas kebaikannya, ucapkan. Kalau belum tampak kebaikannya, maka dia tahan. Apalagi kalau jelas-jelas keburukannya, ya. Fal yumsik, maka hendaklah dia menahan ucapannya. Sawa'un dhahara lahu annahu haram aw makruh aw mubah mustawi tarifain. Ya, apakah nampak jelas baginya ucapan itu ucapan yang diharamkan, atau ucapan yang dimakruh, yang dibenci, atau ucapan yang mubah, maka sama saja, ya, dia tidak mengucapkannya. Summa qala, kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan, waqad akhadha al-Imam Syafi'i makna al-hadis, dan Imam Syafi'i telah mengambil makna hadis ini, ya, berusaha mengamalkan makna hadis ini. Faqala, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza arada an yatakallam, apabila seseorang ingin mengucapkan sesuatu, falyufakkir, maka hendaklah dia pikirkan. Fa in zahara lahu annahu la dharara alaih takallam, kalau nampak jelas baginya apa yang akan diucapkan itu tidak akan dapat menimbulkan madarat, keburukan, maka dia ucapkan, ya.
Wa in zahara lahu fihi dharar, dan apabila nampak jelas baginya ya ucapan tersebut akan menimbulkan madarat keburukan, aw syakka fihi, atau dia ragu-ragu kira-kira kalau saya ngomong akan menjadi sebab kebaikan atau sebab keburukan, dia belum yakin ya, baik nampak jelas keburukannya atau belum jelas kebaikan dan keburukannya ya, amsak, maka adalah dia menahan diri ya. Ini ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, salah satu bentuk muhasabah qabla al-amal. Insyaallah kita lanjut pada adanya. Sudah masuk isya? Ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian beliau kembali mengatakan di halaman 77 bagian atas, wa syaraha ba'duhum hadza, sebagian ulama menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Faqala, ya, di antara sebagian ulama mengatakan idza taharrakatin nafsu li'amalin minal a'mal wa hamma bihil 'abdu, apabila ya nafsu ya telah tergerak untuk melakukan suatu amalan ya, dan seorang hamba punya keinginan kuat untuk melakukan amalan tersebut, waqafa awwalan wa nadhar, maka hendaklah yang pertama kali dia lakukan apa? Dia nahan dulu. Jadi ketika seorang hamba ya, ham itu artinya sesuatu keinginan yang ingin diwujudkan ya, keinginan kuat ya, bukan hanya sekedar terlintas saja, dia sudah sangat berkeinginan untuk melakukan itu hamba. Ketika seorang hamba ya punya keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, waqafa, hendaklah dia pertama kali dia tahan dulu ya. Wa nazar, kemudian dia perhatikan, dia pikirkan, hal dzalikal amalu maqdurun alaihi aw ghairu maqdur. Yang pertama apa? Wala mustata', apakah amalan yang akan dia kerjakan tersebut mampu dia lakukan atau dia tidak punya kemampuan. Ini yang pertama yang dipikirkan. Jadi seorang ketika ingin melakukan sesuatu, kata beliau di sini, yang pertama kali ya dia tahan dulu, dia pikirkan ya apakah dia mampu untuk melakukan amal tersebut atau dia tidak punya kemampuan. Atau dia tidak punya kemampuan. Fa in kana lam yakun maqduran lam yuqaddim alaih. Kalau dia setelah dipikir-pikir ternyata dia tidak punya kemampuan, ya, maka dia tidak melakukannya. Ya, karena itu akan menjadi beban bagi dirinya melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki kemampuan. Ya, karena terkadang keinginan nafsu kita itu melebihi kemampuan. Ya. Keinginannya jauh, padahal kemampuannya tidak sampai seperti itu. Ini akan banyak mendatangkan madharat daripada maslahat. Ya. Maka yang pertama kali dia sebelum melakukan dia tahan, dia pikirkan mampu atau tidak. Kalau dia merasa tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan, maka tidak lakukan. Kemudian yang kedua, wa in kana maqduran alaih. Kalau dia tadi kan pilihannya mampu atau tidak. Kalau tidak mampu ya sudah, enggak usah diteruskan. Jangan suka memperberat diri melakukan sesuatu yang tidak atau di luar kemampuan. Kalau dia merasa mampu melakukannya, jangan langsung dilakukan. Ya, waqfatan ukhra, waqafa waqfatan ukhra, dia kembali tahan untuk kedua kalinya.
Ya, kalau dia merasa mampu melakukannya, tahan dulu. Ya. Wal nazar, dan dia memikirkan, memperhatikan hal fi'luhu khairun lahu am tarku min tarkihi am tarku khairun lahu min fi'lihi. Kira-kira kalau saya lakukan itu lebih baik bagi saya atau sebaliknya kalau saya tinggalkan lebih baik. Artinya dia di sini menimbang apa? Maslahat dan madarat. Ya. Dia punya keinginan melakukan sesuatu, dia lihat mampu tidak. Yang pertama, oh saya tidak mampu, sudah nggak usah diperturuti keinginannya, sudah. Ya, cari keinginan lain yang dia merasa mampu. Yang kedua, oh saya merasa mampu melakukannya, lihat dulu. Kalau saya kerjakan itu lebih baik atau sebaliknya kalau saya tinggalkan lebih baik. Ya. Karena tidak setiap keinginannya itu dampaknya lebih baik. Ya. Dia akan memikirkan apakah melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya atau sebaliknya meninggalkan perbuatan tersebut lebih baik daripada melakukannya. Ya. Fa in kana tsani tarakahu wa lam yuqaddim alaih. Kalau ternyata setelah dia pikir-pikir yang kedua jawabannya, artinya apa? Meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya, sudah dia berarti tinggalkan perbuatan tersebut, tidak lakukan. Ya. Wa in kana al-awwal, tetapi kalau jawabannya setelah dia pikir-pikir melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya, ya waqafa waqfatan tsalitsah, maka dia ya tahan sejenak untuk yang ketiga kalinya. Apa? Halil ba'itsu alaihi iradatu wajhillah azza wa jalla wa thawabuhu am iradatul jahi was sana'i wal mali minal makhluk. Apakah motivasi al-ba'its, motivasi dia untuk melakukan tersebut karena menginginkan wajah Allah dan pahalanya, atau motivasinya karena dia menginginkan kedudukan, menginginkan sanjungan, atau menginginkan harta yang ada pada manusia. Dia lihat koreksi pada dirinya. Ini bagian dari muhasabah qabla amal. Ya. Fa in kana tsani lam yuqaddim. Kalau ternyata jawabannya yang kedua, ya, sejatinya dia lakukan itu karena ingin mencari sanjungan manusia, karena ingin pujian, karena harta dan lainnya, maka dia tidak lakukan. Ya. Wa in afdha bihi ila matlubihi li alla ta'tadu nafsu syirka, dan jika dia ya apa nih? Wa in afdha bi illa matlubullah, Anda bisa paham kalimat ini, li alla ta'tadu nafsu syirka, agar jiwanya tidak membiasakan dirinya kepada kesyirikan, wa yakhaffu 'alaiha al-'amalu li ghairillah, dan agar dia tidak merasa ringan di dalam melakukan amalan-amalan untuk selain Allah. Fa biqadri ma yakhaffu 'alaiha dzalik yathqulu 'alaiha al-'amalu lillah. Ya. Seseorang ketika dia terasa mudah ya untuk melakukan amalan-amalan untuk selain Allah, terasa mudah baginya berbuat untuk sesuatu selain Allah, maka sebaliknya ketika dia berbuat untuk Allah terasa susah. Sesuai ukuran ya bagaimana dia mudahnya berbuat untuk selain Allah, maka ketika nafsunya diajak untuk berbuat untuk mencari ridha Allah akan terasa berat. Ya. Hatta yasira athqalu syai'in 'alaiha, sehingga ya, ketika seseorang sudah memperturutkan keinginannya sampai untuk sesuatu selain Allah, dia terasa ringan. Berbuat riya ringan,
berbuat sum'ah ringan, mencari pujian manusia ringan, jiwanya tidak merasa berat melakukannya, maka ketika jiwanya diajak untuk sesuatu karena Allah, itu sangat berat. Itu terasa sangat berat. Ya, kenapa? Karena terbiasa dia didik jiwanya, yang membiasakan jiwanya untuk berbuat sesuatu selain Allah. Maka ketika diajak untuk Allah, karena Allah lillah, dia akan merasakan kepayahan. Wa in kana al-awwal waqafa waqfatan ukhra wa nadha hal huwa mu'anun 'alayhi wa lahu a'wan yusa'iduhu wa yansuruhu idza kana al-'amal muhtajan ila dhalika am la fa in lam yakun lahu a'wan amsaka 'anhu kama amsaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jihad di Makkah hatta sara lahu syauqa wa ansar. Kemudian ketika dia sudah melihat bahwasanya apa yang akan dia lakukan tersebut ya karena Allah. Ya. Tadi yang pertama dia lihat mampu tidak, dia mampu melakukannya. Kemudian dia lihat yang kedua, ya apakah ketika dia lakukan lebih banyak masalahnya atau tinggalkan lebih banyak? Ternyata lebih banyak masalah kalau dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah motivasinya lillah atau tidak? Motivasinya lillah. Kemudian yang keempat, kata beliau di sini, ya, nazar dia memikirkan hal huwa mu'anun alaihi. Apakah dia nanti akan mendapatkan pertolongan atau kemudahan di dalam melakukannya? Ada penolong-penolong yang akan menolongnya, membantunya, ya, atau tidak ada penolongnya? Ya. Fa illam yakun lahu a'wanun amsakan. Kalau dia merasa tidak ada yang menolong membantunya, maka dia tahan. Kama amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jihad di Makkah, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menahan diri tidak berjihad di Makkah. Jadi waktu di Makkah Nabi tidak tegakkan ya bendera jihad, ya. Hatta sara lahu syauqatun wa ansar, sampai Nabi mendapatkan kekuatan dan penolong. Di Makkah Nabi merasa belum ada kekuatan, maka menahan diri. Ya, karena belum ada kekuatan, ya. Wa in wajada mu'anan alaihi falyuqaddim alaihi fa innahu mansurun biidznillah. Dan jika dia dapatkan ada yang bisa menolongnya, maka hendaklah dia lakukan keinginan tersebut dan dia nanti akan ditolong dengan izin Allah, ya. Wala yafutun najaha illa min fautin hasratin min hadhihi al-khisal, ya. Dan dia tidak akan ya ketinggalan dari kesuksesannya, artinya dia akan mendapatkan kesuksesannya. Wa illa fa ma'ijtimaiha la yafutuhun najah, ya. Kalau dia tidak memperhatikan hal ini semua, ya, tidak ada muhasabah sebelum mengamalkan semua, maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesannya. Fahadhi arba'atu maqamat yahtajul 'abdu ila muhasabati nafs 'alaiha qabla al-'amal. Inilah 4 keadaan atau tingkatan di mana seorang hamba melakukan muhasabah sebelum beramal. Ini ada 4 tahapan. Kalau kita terapkan seperti ini dalam setiap amal kita, ya kita nggak berbuat-buat, ya. Tapi inilah orang mukmin, orang yang senantiasa berhati-hati di dalam setiap tindakan. Makanya orang mukmin bukan orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Benar-benar apa yang dilakukan itu sesuatu yang memang sudah dia pikirkan baik-baik. Dan ini bagian dari muhasabah. Muhasabah terhadap sesuatu yang belum dia lakukan, ya. Wa nau'u tsani, kita selesaikan sedikit. Jenis yang kedua, muhasabah yang kedua adalah muhasabatu nafsi ba'dal amal. Muhasabah setelah beramal. Ya. Kalau yang pertama tadi muhasabah menghisab sebelum berbuat. Kalau ini bagaimana cara menghisab setelah berbuat.
Wa huwa thalathatu anwa'. Dan muhasabah setelah berbuat itu ada tiga macam. Ahaduha muhasabatuha ala ta'atin qusirat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuwaqi'ha ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Yang pertama, seseorang menghisab dirinya atas ketaatan-ketaatan yang dia lakukan yang dia kurang sempurna di dalam menunaikan. Ini jenis muhasabah setelah berbuat. Artinya orang ketika melakukan amal ketaatan bukan berarti tanpa muhasabah, itu harus dihisab. Ya, atas apa? Kurang sempurnanya dia di dalam menunaikan ketaatan. Ya. Ya. Karena ada hak-hak Allah yang kurang dia tunaikan. Ya. Wa haqqullahi fi ta'ati sittatu umur. Hak Allah yang harus ditunaikan hambanya di dalam melakukan amal ketaatan ada 6. Hak Allah yang harus ditunaikan seorang hamba ketika melakukan ketaatan ada 6. Al-ikhlasu fil amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Artinya tujuannya murni karena Allah Azza wa Jalla. Ini harus ditunaikan oleh seorang hamba di dalam amal ibadahnya. Yang kedua, wan nasihatu lillahi fi. Nasihat untuk Allah di dalam amalan tersebut. Ya. Ya. Apa maksudnya an-nasihatu lillah? Ya, dijelaskan dalam hadis ya. Ya, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat lillah wa li rasuli wa li kitabihi wa li rasulihi wa immatil mu'minin wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Para ulama ketika menjelaskan yang dimaksud an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah artinya dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Itu maksud nasihat lillah. Wa mutaba'atur rasul, hak Allah yang ketiga di dalam setiap ketaatan yang harus ditunaikan hamba apa? Mutaba'atur rasul. Meneladani, mencontoh, mengikuti Rasul. Karena Rasul itu sejatinya adalah utusan-utusan Allah yang Allah yang utus kepada kita semua untuk diikuti. Wa syuhudu masyhadil ihsan. Hak Allah yang keempat adalah mempersaksikan tentang al-ihsan. Al-ihsan artinya beribadah kepada Allah ya seolah-olah melihat Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, wa syuhudu minnatillahi alaih, dan dia mempersaksikan tentang besarnya karunia Allah kepada dirinya, sehingga ibadah sebagai salah satu bentuk ucapan rasa syukur dia yang telah Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir, wa syuhudu taksirihi fihi ba'da dzalika kullih, dan dia mempersaksikan betapa banyaknya kekurangan dia di dalam melakukan amal ketaatan. Ini 6 perkara yang harus senantiasa diperhatikan setiap orang melakukan amalan. Yang kedua, bentuk muhasabah setelah beramal yang kedua adalah an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarku khairan lahu min fi'li. Dia adalah menghisab semua perbuatan-perbuatan yang seandainya dia tinggalkan itu lebih baik daripada apa yang telah dia kerjakan. Dia pikir-pikir, kira-kira perbuatan saya itu yang seandainya saya tidak lakukan itu lebih baik itu apa saja. Ini namanya muhasabah setelah beramal. Dia sudah melakukan belum? Sudah. Tapi dia pikir kembali, kira-kira mana perbuatan-perbuatan saya yang seandainya itu tidak saya lakukan itu jauh lebih baik bagi dirinya. Ini namanya muhasabah atas perbuatan yang telah dia kerjakan. Yang ketiga, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fi'luh.
lima fa'alahu, dia menghisab atas perbuatan-perbuatan yang mubah, yang asalnya bukan perintah, bukan anjuran, hanya sekedar perbuatan mubah. Ya, kenapa dia lakukan perbuatan tersebut? Wa hal arada bihi Allah wad darul akhirah fa yakunu rabihan aw arada bihi dunya wa ajilaha fa yakhsaru dzalika rabhu wa yafutuhu dhafaru bihi. Apakah ketika dia melakukan amalan-amalan yang asalnya mubah tersebut itu karena Allah atau menginginkan kebaikan negeri akhirat, atau karena yang lain? Kalau dia menginginkan karena Allah atau karena kebaikan akhiratnya, fayakunu rabihan, dia akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Atau dia inginkan dunia dan ajilah, ya, apa saja yang ada di dunia yang Allah segerakan, maka dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Wa akhiru ma'alaihi al-ihmal wa tarkul muhasabah wal iltisal wa tashilul umur wa mituha fa inna hadza yu'awwilu bihi ilal halak. Maka seseorang yang tidak melakukan muhasabah, ya, dia membiarkan dirinya, maka itu akan menyeret dia kepada kebinasaan. Wa halu ahli ghurur, dan inilah keadaan orang-orang yang terpedaya. Ahli ghurur itu orang-orang yang tertipu dalam kehidupannya. Yaghmadul wahidu ainahu minal awaqib, ya, di mana orang-orang yang tertipu mereka menutup matanya dari akibat-akibat yang dia kerjakan. Artinya dia tidak pernah memikirkan dampak-dampak yang akan dia kerjakan. Ya. Dia tutup mata dengan akibat yang akan dia lakukan. Wa yatakillu 'alal 'afwi, ya, dia banyak memberikan maaf pada dirinya, artinya banyak terlalu toleran dengan dirinya, ya. Fayuhmalu muhasabatu nafs, hingga dia meninggalkan muhasabah, wan nazar fil aqibah, ya, memikirkan tentang akibat perbuatannya. Fa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi muwaqa'atu dzunub. Ketika seorang, ya, telah meninggalkan muhasabatun nafs, ya, meninggalkan sikap memikirkan akibat-akibat dari apa yang akan dia lakukan, ketika itu semua dia tinggalkan, maka dia akan mudah sekali jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, dia akan mudah jatuh dalam perbuatan dosa. Wa jima'u dzalika an yuhasiba nafsahu awwalan 'ala al-fara'id. Kesimpulannya, kata beliau, kita selesaikan sedikit. Kesimpulannya, hendaklah seorang mukmin dia menghisab dirinya yang pertama kali 'ala al-fara'id, atas kewajiban-kewajiban. Fa in tadzakkara fiha naqsan tadarakahu imma biqada'in aw islahin. Yang pertama kali seorang mukmin dalam muhasabah amal perbuatannya, untuk perbuatan-perbuatan sifatnya wajib, menjadi fardu, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dirinya, dia lihat, ya, kalau dia mengetahui, ya, dia mengingat ada kekurangan dari kewajiban tersebut, maka dia berusaha untuk mengqadanya, ya, atau dia memperbaikinya. Summa yuhasibuha 'alal manahi. Kemudian yang kedua, dia muhasabah terkait dengan larangan-larangan. Fa in 'arafa annahu irtakaba minha syai'an, kalau dia setelah muhasabah dia mengetahui dia jatuh di dalam satu larangan, ya, tadarakahu bitaubah wal istighfar wal hasanatil mahiyah. Ketika dia menghisab dirinya terkait larangan-larangan yang Allah larang pada dirinya, dan dia jatuh pada larangan tersebut, maka dia bersegera untuk bertobat, bersegera untuk meminta ampun, beristighfar, dan dia bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus, ya, kesalahannya. Karena amal kebaikan akan menghapus keburukan. Ya.
Tsumma yuhasibu nafsahu 'alal ghaflah. Kemudian dia menghisab dirinya atas kelalaiannya. Fa in kana qad ghafala 'amma khuliqa lahu, kalau dia banyak melalaikan dari perkara yang menjadi sebab dia diciptakan Allah. Apa sebab dia diciptakan Allah? Ibadah. Kalau dia banyak melalaikan ibadah-ibadah yang dengan sebab ibadah tersebut dia diciptakan, tadarakahu bidzikri wal iqbal ala Allah, maka dia bersegera untuk berzikir dan menuju kepada Allah. Tsumma yuhasibuha bima takallama bihi, kemudian yang keempat dia menghisab apa yang akan dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, au masyad bihi rijlah, atau apa yang akan dilangkahkan oleh kakinya, au batashat yadah, atau apa yang akan dilakukan oleh kedua tangannya, au sami'at udhunah, atau apa yang didengar oleh telinganya. Madza aradtu bihadza, apa yang aku inginkan dengan apa yang sudah aku kerjakan itu semua, walima fa'altuhu, kenapa aku melakukannya, waliman fa'altuhu, untuk siapa aku melakukannya, wa ala ayyi wajhin fa'altuhu, aku melakukannya seperti apa. Faya'lamu annahu la budda an yunshara li kulli harakatin wa kalimatin diwanu liman fa'alta wa kaifa fa'alta. Maka kata beliau, kesimpulannya, setiap amalan yang dia lakukan dia punya diwan. Apa diwan? Aturan. Artinya punya rumus. Dan setiap apa yang akan dia lakukan hendaklah dia timbang dengan aturan tadi. Itu apa? Liman fa'alta wa kaifa fa'alta. Untuk siapa kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukan. Kalau untuk siapa berarti apa? Kaitannya dengan apa? Niat. Kalau kaifa bagaimana berarti dengan tata cara. Ini semua ibadah kita timbang seperti itu. Liman fa'altuhu wa kaifa fa'altuhu. Untuk siapa sebenarnya aku melakukan ibadah ini dan bagaimana aku melakukan ibadah tersebut. Fal awwal su'alun 'anil ikhlas. Yang pertama ini adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Untuk siapa aku lakukan? Lillah, karena Allah. Wa tsani su'alun 'anil mutaba'ah. Adapun pertanyaan kedua adalah mutaba'ah. Bagaimana aku melakukannya? Yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yas'alanna shadiqina an sidqihim. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang jujur akan ditanya tentang kejujurannya. Fa idza su'ila shadiquna an sidqihim wa husibu ala sidqi. Apabila orang yang jujur saja ditanya atas kejujurannya dan dia dihisab dengan kejujurannya, fama dhannu bil kadzibin, maka bagaimana dengan orang-orang yang berdusta. Akhwani wa akhwati a'azzanakum, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembahasan malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya simpulkan kembali bahwasanya muhasabatun nafs itu sesuatu yang sangat dibutuhkan seorang muslim, seorang mukmin, agar dia tidak mendapatkan khusranul mubin, tidak mendapatkan kerugian, agar dia tidak mendapatkan apa yang Allah sebutkan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari ketika nanti Allah tampakkan semua amal perbuatan kita, tidak ada tersembunyi. Maka seorang muslim ketika memahami ini semua, dia benar-benar melakukan muhasabah. Dan muhasabah itu ada berapa tadi? Ada dua. Sebelum melakukan amalan,
dan setelah melakukan amalan. Sebelum melakukan amalan ada empat tahapan. Ada yang masih ingat tadi? Apa 4 tahapan sebelum beramal? Yang pertama apa? Mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, sudah nggak usah dikerjakan. Kalau mampu, lihat yang kedua. Ya, kalau dia kerjakan lebih baik atau kalau tinggalkan lebih baik. Ya. Kalau ternyata ditinggalkan lebih baik, dia tidak kerjakan. Ya. Kalau ternyata jawaban yang pertama, yang ketiga. Motivasi dia beramal itu siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Kalau ternyata karena yang lainnya, dia tidak lakukan. Kemudian kalau karena Allah, dia masuk yang keempat, apakah dia nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan apa yang dia lakukan atau tidak? Kalau dia tidak mendapatkan pertolongan, maka dia tinggalkan. Ini namanya muhasabah sebelum beramal. Adapun muhasabah setelah beramal, artinya setiap amal perbuatan yang dia lakukan, dia senantiasa perhatikan. Ya. Kalau itu ketaatan, apakah ada kekurangan dari ketaatan ibadah yang dia kerjakan? Ada hak-hak Allah yang dia tidak tunaikan, baik dari sisi keikhlasannya, dari sisi nasihatnya untuk Allah, dari sisi mutaba'ahnya, dari sisi sikap ihsannya, atau dari sisi pengakuan atas nikmat Allah, atau dari sisi kekurangan dia di dalam melakukan amalan. Ya. Kemudian juga yang kedua, muhasabah setelah beramal adalah atas amalan yang seandainya dia tinggalkan itu lebih baik. Ya, dia pikirkan mana saja amal perbuatan yang sudah dia kerjakan yang seandainya itu ditinggalkan lebih baik, sehingga nanti dia tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga, perkara-perkara yang mubah. Apakah perkara-perkara mubah yang asalnya bukan ibadah itu dia lakukan karena Allah atau tidak? Ya. Kemudian bagian akhir tadi beliau menyebutkan di dalam masalah kewajiban, maka apabila kita dapatkan ada kewajiban yang kurang, maka kita lengkapi, kita sempurnakan. Apabila ada larangan-larangan yang kita kerjakan, maka kita segera bertobat, meminta ampun kepada Allah, dan kita ganti kekurangan kita, kemaksiatan kita lakukan dengan perbuatan baik yang akan menghapus kekurangan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menghisap tentang kelalaian dirinya dari ibadah kepada Allah. Kemudian dia juga menghisap dengan apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa dia lihat, dengar dan seterusnya, karena semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Yang terakhir, seorang muslim di dalam melakukan amal apapun, maka dia punya dua timbangan. Ya. Dan inilah timbangan amal. Itu apa? Liman fa'altuhu wa kaifa fa'altuhu. Untuk siapa aku lakukan amal tersebut dan bagaimana atau caranya seperti apa aku melakukan amal tersebut. Pertanyaan liman fa'altuhu ini menunjukkan ikhlas. Menunjukkan keikhlasan lillah untuk Allah. Kaifa fa'altuhu, bagaimana aku melakukannya, menunjukkan apa? Mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah untuk pekan depan kita akan lanjutkan pada fasal berikutnya, fawaid muhasabatun nafs. Ya, faidah-faidah dari muhasabatun nafs, yang menghisab diri. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melanjutkannya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.